Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amsayna wa amsal mulku lillah, la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Rabbi nas'aluka khaira ma fi hadhihi al-lailati wa khaira ma ba'daha, wa na'udzu bika min syarri ma fi hadhihi al-lailati wa syarri ma ba'daha. Rabbi na'udzu bika minal kasali wa su'il kibar. Rabbi na'udzu bika min 'adzabin fin nari wa 'adzabin fil qabr. Allahumma bika amsayna wa bika asbahna wa bika nahya wa bika namutu wa ilaikan nusyur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala khatamil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna ilman yanfa'una. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbalan wa ba'du. Masyaallah muslimin, Bapak Ibu jamaah salat Asar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala, sore hari ini Allah berkenan memberikan berbagai kesempatan baik kepada kita semuanya, termasuk detik ini kita diberi kesempatan untuk bisa melaksanakan sholat asar berjamaah dan juga bisa kita melanjutkan dengan taklim. Mudah-mudahan apa yang kita laksanakan dan yang akan kita laksanakan diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala dan diridhai olehnya sehingga kita bisa mendapatkan pahala fid din wad dunya wal akhirah. Masyaallah muslimin, Bapak Ibu, mari kita awali kajian sore hari ini bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Tema untuk sore hari ini adalah berkaitan dengan momen Rabiul Awal yang kemarin kita libur ya, tanggal 12 Rabiul Awal, yang di dalam sejarah dituturkan bahwa tanggal itu adalah tanggal kelahiran Rasul sallallahu alaihi wasallam, yang sekaligus tanggal itu adalah tanggal wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Persis lahirnya dan wafatnya, yaitu hari Senin tanggal 12 Rabiul Awal, juga wafat hari Senin tanggal 12 Rabiul Awal. Masyaallah muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, terlepas dari perbedaan para sejarawan yang ada mengatakan tanggal 12, tapi juga ada yang mengatakan tanggal 9 Rabiul Awal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu dilahirkan. Terlepas dari perbedaan itu, bagi kita masyaallah muslimin rahimakumullah, tentu mengingat Nabi Muhammad, mengingat perjuangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu tentu sangat dibutuhkan, bahkan wajib bagi kita. Tidak harus menunggu Rabiul Awal, tidak harus menunggu bulan semacam ini. Setiap waktu, setiap saat, sudah kewajiban bagi kita untuk selalu mengingat perjuangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena salah satu hakikat yang bisa kita ambil dari satu peringatan Maulid itu adalah bagaimana kita mengenang sejarah perjuangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang tidak pernah merasa lelah dalam hidupnya untuk memperjuangkan Islam demi kita semuanya, agar kita bisa menikmati indahnya Islam, agar umat manusia bisa menikmati indahnya Islam. Dan alhamdulillah sampai hari ini kita semuanya bisa menikmatinya. Kita juga mudah-mudahan sampai akhir hayat nanti, termasuk kita berharap anak cucu kita semuanya bisa menikmati indahnya Islam ini sampai akhir Allah Subhanahu wa taala menjemput kita semuanya. Masyaallah muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Baik, saya mengawali dari garansi bagi pengikut Nabi sallallahu alaihi wasallam, atau jaminan bagi pengikut Nabi, jaminan bagi umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Disebutkan dalam salah satu hadisnya, kullu ummati yadkhulunal jannah illa man aba. Semua umatku nanti akan masuk surga kecuali yang tidak mau, kecuali yang membangkang. Jadi sudah pasti di sini, semua umatku pasti masuk surga. Semua umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Memang persoalannya itu adalah
Apakah semua orang yang mengaku sebagai umatnya Nabi secara otomatis Nabi Muhammad mengakui sebagai umatnya? Itu jadi persoalan. Ya, jadi persoalan itu. Makanya kita juga berharap selain kita mengakui kita sebagai umatnya Nabi, kita berharap agar Nabi Muhammad juga mengakui kita sebagai umatnya. Kalau kita sudah diakui sebagai umatnya, jaminannya yadkhulunal jannah, akan masuk surga. Illa man aba, kecuali yang tidak mau masuk surga. Mana ada yang enggan, ada yang tidak mau. Kemudian sahabat bertanya, "Qila wa may ya'ba ya Rasulullah, wahai Rasul, siapa yang tidak mau itu?" Kemudian Nabi menyampaikan, "Faman ata'ani dakhulal jannah wa man asani faqad aba." Siapa yang taat kepadaku itulah mereka yang akan masuk surga, dan siapa yang bermaksiat kepadaku itulah orang yang enggak mau. Itulah orang yang membangkang. Kuncinya adalah seseorang itu bisa dikatakan sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah ada di kalimat ini. Faman ata'ani. Siapa yang taat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu adalah umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seperti apa orang yang taat itu? Intinya mereka melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Nabi dan sekaligus menjauhi larangan-larangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu artinya taat. Ya. Masyaallah muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita berharap kita semuanya masuk di dalamnya. Masyaallah muslimin, di kesempatan yang sangat singkat ini saya akan menyampaikan beberapa tanda pengikut atau tanda-tanda bahwa orang itu cinta kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Minimal nanti ada sekitar 5 pembahasan yang akan kita bahas pada kesempatan yang baik ini. Yang pertama, menjadikannya sebagai uswah dan qudwah. Nabi Muhammad dijadikan sebagai uswah dan sekaligus qudwah. Yang kedua, menghidup-hidupkan sunnahnya. Ya. Kemudian yang ketiga, menyebut namanya dengan memperbanyak bersolawat atasnya. Yang keempat, mencintai ilmu dan ulama, karena ulama pewaris para nabi. Kemudian yang terakhir, mencintai Al-Quran karena Al-Quran pedoman hidup yang dibawanya. Inilah yang nanti akan menjadi pembahasan kita di sore yang baik ini. Masyaallah muslimin rahimakumullah, kita akan mulai dari yang pertama. Menjadikannya Nabi sebagai uswah, sebagai uswatun hasanah. Baik. Di dalam Al-Quran itu ada 2 Nabi disebutkan sebagai uswah, yaitu Nabi Muhammad dan Nabi Ibrahim. Secara khusus Nabi Muhammad disebutkan di dalam Al-Ahzab. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Sedangkan Nabi Ibrahim disebut dalam surah Al-Mumtahanah. Qad kanat lakum uswatun hasanatun fi Ibrahim wal ladzina ma'ah. Jadi 2 manusia, 2 insan pilihan yang secara khusus Nabi Allah Subhanahu wa taala memberikan predikat sebagai uswatun hasanah. Makanya 2 nabi ini selalu disanding, selalu bersandingan. Bahkan di dalam sholat kedua nabi ini harus kita sebut. Di dalam tahiyat harus keduanya disebut. Kalau salah satu tidak disebutnya, maka sholat kita bisa tidak sah. Maka ada Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ali Ibrahim. Kedua-duanya disebut. Karena memang kedua-duanya di dalam Al-Quran disebut sebagai uswatun hasanah. Yang lainnya tidak ada. Yang lainnya tidak ada. Masyaallah muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, karena memang 2 insan ini, ya, 2 insan ini atau 2 manusia yang sempurna ini layak untuk menjadi contoh dalam seluruh kehidupannya, bahkan keluarganya. Ya, keluarga khususnya anak cucunya ya. Masyaallah muslimin, kemudian kalimat uswah itu ya. Jadi kita sambil mengkaji bahasa, sambil kita mengambil hikmah. Uswah itu dapat dicontoh secara keseluruhan. Jadi kalau sudah mendapatkan gelar uswatun hasanah itu, berarti seluruh atau sepanjang kehidupannya bisa dicontoh. Mulai kecil sampai wafatnya, mulai tidur sampai tidur lagi, bahkan dalam tidurnya, semuanya layak dicontoh. Jadi Nabi Muhammad dan Nabi Ibrahim keduanya layak dicontoh itu. Sejak lahirnya sampai wafatnya. Ya, mulai bangun tidur sampai tidur lagi, bahkan dalam tidurnya dicontoh.
Ya, adapun yang hanya dapat dicontoh pada bagian saja disebut dengan qudwah. Kita ini sebaik apapun kita, ya, sehebat apapun kita ini tidak bisa dikatakan sebagai uswah. Tidak bisa. Ya. Kenapa seperti itu? Karena sebaik apapun kita ini punya kejelekan. Punya kejelekan. Kita ini punya ketidaksempurnaan. Ketidaksempurnaan. Kalau Nabi itu sempurna, semuanya sempurna. Akhlaknya, ibadahnya, akidahnya sempurna. Kalau kita banyak kelemahan, sehingga tidak semua kehidupan kita layak dicontoh. Mungkin aspek tertentu bisa dicontoh kehidupan kita. Mungkin kepada tetangganya ada yang bagus, tapi kepada keluarganya ada yang kurang bagus. Ada, ya. Kepada atasannya bagus, kepada bawahannya kadang ada yang kurang bagus. Sehingga kita ini tidak utuh untuk bisa dicontoh. Makanya tidak mendapatkan gelar uswatun hasanah. Kita hanya berada di posisi qudwatun hasanah, yaitu kebaikan-kebaikan yang secara parsial ada dalam kehidupan kita layak untuk dicontoh oleh orang lain. Ya, kita punya kelebihan semuanya, punya kelebihan. Kita punya yang tidak dimiliki oleh orang lain, pasti kita punya, ya. Tetapi sehebat apapun, sebanyak apapun yang kita miliki, kita pasti punya kelemahan yang tidak layak dicontoh. Nggak layak dicontoh. Akhlaknya bagus, santun, tapi makannya banyak. Nah, makannya nggak bisa dicontoh ini. Makannya nggak bisa dicontoh. Kenapa? Karena makannya Nabi nggak seperti itu. Ya. Makanya Nabi nggak seperti itu. Dan lain sebagainya. Masyaallah muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita posisinya berada di sebutan qudwatun hasanah. Karena kita hanya bisa dicontoh pada bagian-bagian tertentu, tidak secara utuh bisa dicontoh dalam kehidupan kita. Karena kalau bisa dicontoh secara keseluruhan, nanti pasti ada hal-hal yang tidak layak dalam kehidupan kita. Hanya saja yang tidak layak itu memang Allah tutup kadangkala dalam kehidupan kita. Masih Allah tidak perlihatkan kepada yang lain yang tidak layak itu. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Nah, apa sih yang dapat kita contoh? Yang dapat dicontoh dari Rasul sallallahu alaihi wasallam itu yang disyariatkan sudah pasti ini. Mencontoh ibadahnya Nabi, mencontoh akidahnya Nabi, mencontoh akhlaknya Nabi. Ini yang bisa dicontoh. Ada kaidah begini. Ma la yudraku kulluhu la yudraku kullu. Apa yang tidak bisa dilaksanakan semuanya, jangan kita tinggalkan semuanya. Artinya apa? Dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu tidak mungkin kita bisa contoh secara keseluruhan. Ibadahnya, wah, gak mampu kita ini. Kelas kita gak akan mampu mencontoh ibadahnya Nabi. Ya, kenapa? Kualitasnya terlalu jauh. Ya, bisa mencontoh 50% saja sudah top. Sudah luar biasa. Salat malamnya Nabi saja sampai kakinya bengkak begitu tuh. Ya, sedangkan kita ini sepertinya tidak sampai begitu. Artinya apa? Sekalipun kita tidak sampai salat malam seperti salatnya malam Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, paling tidak kita pernah salat malam atau bisa salat malam setiap hari walaupun jumlahnya tidak seperti yang dilaksanakan oleh Nabi. Misalnya kita sanggupnya 2 rakaat, ya sudah 2 rakaat kita laksanakan. Itu sudah mencontoh Nabi, sudah mencontoh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, termasuk ibadah-ibadah yang lainnya. Kemudian akidahnya sudah jelas, kualitas akidah kita, kualitas kekuatan batin kita, keterikatan kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala tentu jauh dengan kualitas keterikatan batin Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dengan Allah Subhanahu Wa Taala jauh. Kemudian akhlak, apalagi ya, akhlak ini luar biasa. Kalau Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berakhlak bukan saja kepada kawan, tapi juga kepada lawannya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berakhlak luar biasa. Beda dengan kita. Kita ini baru berbuat baik, baru berakhlak baik kepada orang yang memang baik sama kita. Kalau kepada orang yang kurang baik sama kita, kan kita jarang berbaik-baik sama dia. Jarang. Kalau Nabi tidak. Nabi itu kepada kawannya ya sangat baik, kepada lawannya juga sangat baik. Kepada lawan juga sangat baik. Terbukti ketika lawannya itu kan pernah dalam sejarah banyak menyebutkan itu. Ketika setiap hari diganggu oleh musuh-musuhnya, setiap hari diludahi, setiap hari sakiti.
Ketika yang menyakiti itu sakit, siapa yang pertama kali menjenguk? Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang menjenguk. Ini kehebatan alat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kan berbeda dengan kita itu, berbeda. Kalau kita, kalau ada orang yang benci sama kita, misalnya sakit, apa yang kita lakukan? Sepertinya tidak akan pertama jenguk itu. Ya, mungkin. Masyaallah muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Dari sekian banyak yang dilakukan oleh Nabi itu, yang bisa kita laksanakan. Tidak harus persis seperti Nabi, karena yang tidak mungkin kita persis seperti Nabi. Yang penting kita itu minimal menjauhi apa yang dilarang oleh Nabi. Minimal itu. Yang tidak diperkenankan oleh Nabi itu tidak kita laksanakan. Adapun yang dicontohkan oleh Nabi, baik itu ibadahnya maupun itu akhlaknya, sesuai dengan kemampuan masing-masing kita. Ya, kemampuan masing-masing kita. Kalau mengikuti Nabi SAW sangat berat. Walaupun mungkin bisa saja di antara kita ada yang seperti itu, misalnya akhlaknya itu luar biasa, yang memang tidak ada penyakit hati di dalam diri Nabi SAW, betul-betul bersih, ya, betul-betul bersih, dibersihkan penyakit hatinya. Sebenarnya kita ini seandainya batin kita bersih, insya Allah akan semuanya pasti akan jadi orang baik yang luar biasa. Tapi karena batin kita kotor, banyak kotorannya batin kita itu. Ada kotoran dengkinya, ada kotoran hasutnya, ada kotoran sombongnya, ada kotoran ujubnya, ada kotoran riaknya. Di dalam diri kita itu banyak kotorannya itu. Banyak kotorannya, itulah yang menyebabkan perilaku itu tidak sesempurna Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena Nabi sudah dibersihkan, Bapak Ibu. Dibersihkan kalau Nabi masih kecil sudah dibelah dadanya untuk dibersihkan. Dibersihkan apanya? Penyakit batin, penyakit hatinya. Makanya tidak pernah ada rasa benci, tidak ada rasa dendam. Ketika disakiti oleh orang lain, tidak ada dendamnya, tidak ada benci. Bahkan ketika ke Taif itu dilempari batu sampai berlumuran darah. Apa yang dilakukan Nabi? Justru Nabi mendoakan mereka, Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya, didoakan mereka itu. Padahal sudah ada tawaran yang sangat menggembirakan menurut pandangan kita. Malaikat gunung itu hadir kepada Nabi, wahai Muhammad, seandainya kamu menginginkan akan kuangkat gunung itu, akan kutimpakan kepada mereka-mereka yang melempari itu. Tapi apa kata Nabi SAW? Jangan seperti itu, tidak seperti itu. Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya, karena mereka gak paham. Begitu mulianya Nabi SAW. Yaitu karena tidak ada kotoran batinnya, tidak ada kotoran hatinya, tidak ada penyakit hatinya. Kalau kita masih ada, pasti ada kita. Tinggal kita bagaimana memanage kotoran-kotoran batin ini agar tidak sampai tidak sampai terlalu nampak kotoran batin itu. Misalnya iri hati, mungkin saja kita pernah iri pada orang lain, tapi tidak usah ditampakkan keirian itu. Tidak usah ditampakkan. Mungkin ada sedikit kesombongan dalam diri kita, pastikan tidak sampai ditampakkan. Kalau bisa ditampakkan bahaya. Bahaya kalau kesombongan itu ditampakkan. Karena ada satu pernyataan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, la yadkhulul jannah man kana fi qalbihi mithqala dzarratin min kibrin. Tidak akan masuk surga orang yang di dalam batinnya ada setitik kesombongan. Itu berat, ya, berat. Masyaallah muslimin rahimakumullah, itu semuanya adalah kotoran-kotoran batin yang memang ada di dalam diri kita. Kalau Nabi tidak ada kotorannya, makanya menjadi orang luar biasa hingga dikatakan sebagai insan yang sempurna. Masyaallah muslimin, luar biasa. Ada yang tidak harus dicontoh. Ada dari Nabi yang tidak harus dicontoh. Apa saja? Ini satu, sesuatu yang alamiah seperti postur tubuh, warna kulit dan lain-lain. Yang perlu dicontoh cara merawatnya. Nah, posturnya kan sudah, ini model kita ya begini ini ya. Ya seperti ini postur kita. Kalau Nabi SAW itu manusia yang luar biasa, gantengnya luar biasa, kulitnya halusnya luar biasa, harumnya luar biasa, keringatnya harum. Beda dengan keringat kita. Keringat kita harus pakai parfum baru harum. Ya, kalau Nabi tidak usah pakai parfum udah harum. Nah, itu hal-hal yang alamiah, tidak bisa kita
Ya tidak bisa seperti kita contoh, tapi yang bisa kita contoh adalah cara merawatnya. Seperti apa merawat fisik Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Misalnya kita dianjurkan ada laula an asyqa ala ummati la amartahum bisiwaki inda kulli wudu'in. Setiap mau wudu, setiap mau sholat dianjurkan untuk sikat gigi. Itu bagian cara merawat. Cara merawat berikutnya kalau Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu bahwa beliau tidak makan kecuali dia lapar, dan ketika makan dia tidak berhenti sebelum kenyang, kan begitu. Itu cara merawat fisik Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang kadangkala kita ini kurang taat dengan itu, kurang taat kan begitu ya. Kita ini makan sebelum lapar. Ketika makan nggak berhenti kalau belum kenyang. Gitu ya. Kalau masih ada porsi berikutnya, tambahilah. Kalau masih pas enak makan gitu ya. Nah itu kita. Makanya beda dengan kondisi saat itu. Kalau dulu pada masa Nabi itu dokternya sampai bingung cari orang sakit. Sekarang rumah sakitnya sampai bingung kedatangan orang sakit. Ya, kenapa? Banyak orang sakit. Salah satu faktor yang dominan dari orang sakit itu kan yang dimakan. Makanan, ya ada yang mengatakan 80% itu dari makanan. Tidak teratur. Ya pola makan, pola hidup dan pola-pola yang lainnya yang mempengaruhi terhadap orang sakit. Sekarang ini kan semakin banyak dokter, semakin banyak rumah sakit, semakin banyak pula orang sakit. Ini yang salah siapa katanya? Kira-kira yang salah siapa? Jangan-jangan doa dokter terkabul semua itu, maka banyak yang sakit. Allahu a'lam, tapi nggak boleh menyalahkan dia, nggak boleh. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Yang kedua berkaitan dengan budaya. Ini tidak harus dicontoh. Misalnya, bagaimana Nabi berbusana? Ya, busananya Nabi seperti apa? Misalnya berjubah. Apakah kita harus pakai seperti itu? Tidak harus. Karena pakaian itu ada kaitannya dengan budaya. Bukan hanya Nabi yang pakai jubah itu, Abu Jahal juga pakai. Kalau berkaitan dengan pakaian, itu kan pakaian bukan budaya di situ. Hanya yang perlu kita contoh adalah cara berbusananya seperti apa. Nabi memberikan satu standar kepada kita menutup aurat. Harus menutup aurat. Yang kedua, upayakan bersih rapi. Itu yang diberikan, bersih rapi dan suci. Ya. Itu standar yang diberikan oleh Nabi yang itu wajib untuk kita ikuti. Adapun modelnya seperti apa, tidak harus seperti yang digunakan oleh Nabi dan para sahabatnya. Kalau misalnya ada orang semacam itu bagaimana? Ya juga gak apa-apa. Meniru semacam itu juga boleh. Sehingga tidak boleh saling menyalahkan kita. Tidak boleh saling menyalahkan. Karena pakai jubah dianggap, buka Arab-Araban. Tidak boleh kalau begitu. Tidak boleh. Atau sebaliknya, karena nggak mau pakai jubah kemudian nggak mau dengan sunnah Rasul. Bukan di situ sunnahnya. Sunnahnya itu adalah di menutup auratnya. Masyaallah muslimin yang dimuliakan Subhanahu wa taala, termasuk berkaitan dengan budaya bahasa. Nabi bahasa Arab, kita nggak bisa bahasa Arab mungkin ya. Tapi mungkin sebagian ada. Ada yang bisa bahasa Arab. Buktinya dalam sholat pakai bahasa Arab dari awal sampai akhirnya. Pintar ya semua. Termasuk Fatihah apa itu bahasa Arab semuanya. Tidak ada yang tidak bisa bahasa Arab. Semuanya bisa. Hanya kalau ngomong Arab mungkin tidak semuanya. Bahasa juga, apakah harus kita berbahasa Arab? Tidak harus. Kalau misalnya kita berbahasa Arab, boleh apa enggak? Boleh. Kita juga tidak boleh sampai alergi dengan itu. Karena juga ada yang sampai Islamiyahnya sampai keterlaluan itu. Sampai ketika ngomong yang ada Arab-Arabnya itu seakan-akan tidak pantas ya, seakan-akan nggak pantas. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Yang berkaitan dengan duniawiyah yang spesifik seperti makan kurma dengan makan nasi, yang perlu dicontoh cara makannya. Ini kan spesifik ya. Dulu Nabi makanannya kurma dan makanan-makanan yang khas di situ. Kalau kita makan kurma setengah kilo belum makan kita itu. Kenapa? Karena kita makan nasi. Kan begitu biasanya ya. Makan apa saja kalau belum nasi seakan-akan tidak makan ya. Dan lain sebagainya. Nah, yang perlu dicontoh adalah cara makannya. Cara makannya seperti apa?
dicontohkan oleh Nabi menggunakan tangan kanan, diawali dengan basmalah, makan sambil duduk, makan tidak boleh sambil banyak bicara dan lain sebagainya. Itu cara makan yang dicontohkan. Adapun bentuk makanannya silahkan. Yang penting makanannya halal. Boleh. Karena ini berkaitan dengan hal-hal yang spesifik. Kemudian berkaitan dengan perkembangan teknologi. Ya, seperti kendaraan dan alat lainnya yang perlu contoh cara menggunakannya. Ya, tentu kalau Nabi dulu menggunakan kendaraan ke sana kemari menggunakan unta atau kuda. Kalau kita menggunakan motor atau mobil dan lain sebagainya. Itu tidak harus sama. Apa boleh sekarang mengendarai kuda? Ya boleh-boleh saja. Boleh kalau mau, tapi ya masuk kantor bau kuda ya lumayan. Ya, sekarang kudanya roda 4. Masyaallah muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang perlu dicontoh oleh kita adalah bagaimana cara mengendarai. Misalnya, sebelum naik kendaraan menggunakan kaki kanan, kemudian membaca doa naik kendaraan dan seterusnya. Itu yang bisa kita contoh. Untuk seperti apa kendaraannya tidak ada keharusan karena ini berkaitan dengan perkembangan teknologi yang semakin akhir zaman, insya Allah semakin canggih teknologi, termasuk pemanfaatan seperti di masjid. Itu kan perkembangan teknologi. Dulu mungkin tidak ada karpet semacam ini, tidak ada mic seperti ini dan lain sebagainya, tidak ada LCD semacam ini. Itu berkaitan dengan perkembangan teknologi. Masyaallah muslimin rahimakumullah, itu yang tidak harus dicontoh oleh kita. Adapun yang harus dicontoh tadi itu akhlaknya Nabi, akidahnya Nabi dan juga ibadahnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sesuai dengan kemampuan kita. Masyaallah muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian menghidupkan sunnahnya. Yang kedua, kalau yang pertama tadi dijadikan Nabi sebagai uswah, contoh. Yang berikutnya menghidupkan sunnahnya. Apa sunnah Nabi itu? Antara sunnah Nabi dengan hukumnya sunnah itu bisa ada kesamaan, ada perbedaan. Karena kalau hukumnya sunnah itu berkaitan dengan dunia fikih, ya hukumnya sunnah. Kalau dunia fikih kan menyebutkan sunnah itu ma yusabu fa'iluhu wa la yu'aqabu tarikuhu. Apa yang bernilai pahala ketika melaksanakannya dan tidak berdosa ketika meninggalkan, itu namanya sunnah secara hukum atau sunnah dalam pandangan fikih. Tapi kalau sunnah Nabi berbeda definisinya. Sunnah Nabi itu ma'udhifa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam min qaulin aw fi'lin aw sifatin aw taqririn. Itu sunnah. Semua yang disandingkan, semua yang dipautkan dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam min qaulin aw sifatin aw qaulin aw fi'lin aw sifatin aw taqririn. Ucapan, perbuatan, sifat Nabi, takrir Nabi itu semuanya adalah sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sunnah itu artinya kebiasaan. Makanya kita pun juga punya sunnah, punya kebiasaan, ya. Tapi tidak terlalu populer di tengah-tengah masyarakat. Misalnya sunnahnya Pak Ahmad, kan tidak populer gitu ya. Padahal dia sunnah, kebiasaan dia itu. Entah kebiasaan baik atau kebiasaan tidak baik itu sama-sama sunnah, namanya kebiasaan. Ya. Di dalam salah satu hadis kan disebutkan man sanna sunnatan hasanatan falahu ajrun wa ajru man amila biha ba'dahu wa man sanna sunnatan sayyi'atan falahu wizrun wa wizru man amila biha ba'dahu. Itu sunnah juga. Siapa yang membuat sunnah, man sanna sunnatan, siapa yang membiasakan kebiasaan baik, man sanna sunnatan hasanatan falahu ajrun, maka baginya dapat pahala, wa ajru man amila biha ba'dahu, dan mendapatkan pahala pula ketika ada orang yang melanjutkan setelahnya. Sebaliknya, wa man sanna sunnatan sayyi'atan, siapa yang membuat sunnah yang tidak baik, kebiasaan yang tidak baik, falahu wizrun wa wizru man amila biha ba'dahu, dan juga mendapatkan dosa baginya dan dosa ketika ada orang yang menjalankan setelahnya. Intinya itu menjadi sponsor utama. Misalnya jadi sponsor kebaikan saat ini,
Setiap ada orang menjalankan menjalankan kegiatan yang sama berikutnya, sponsor utama tetap dapat kiriman pahala. Ya, namanya pahala jariah. Sebaliknya, kalau ada orang yang membuat kebiasaan yang tidak baik, ia dapat dosa. Dan misalnya ada yang mencontoh ketidakbaikan itu, maka dia akan juga mendapatkan transfer dosa. Itu namanya dosa jariah. Jadi ada pahala jariah, ada dosa jariah. Ya, pahala jariah itu pahala yang kebaikan dilaksanakan dan kemudian kebaikan itu ditularkan kepada yang lain. Itu pahala jariah. Kalau dosa jariah, melakukan dosa kemudian perbuatannya itu ditularkan kepada yang lain, itu namanya dosa jariah. Makanya kalau mau jadi sponsor, jadilah sponsor kebaikan. Misalnya majelis taklim, siapa yang mengadakan? Yang mengadakan pertama itu tetap dapat pahala sampai berapa tahun kemudian tetap berjalan, itu akan tetap dapat pahala yang pertama tadi, yang memberikan sunnah hasanah tadi pertama. Termasuk di mana saja kita melakukan aktivitas yang baik, kemudian aktivitas yang baik itu dilanjutkan oleh yang lainnya, kita akan mendapatkan pahala kebaikan. Makanya kita sebagai orang tua berpotensi sekali untuk bisa membuat sunnah hasanah untuk anak-anaknya. Sehingga tanpa sadar ketika kita nanti meninggal dunia, kita akan tetap mendapatkan pahala dari anak-anaknya ketika anak itu menjalankan kebiasaan baik sebagaimana kebiasaan baik ayah bundanya saat ini. Ya, jadi dapat transfer pahala secara otomatis. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Dalam salah satu hadisnya Nabi menyampaikan, "Man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah." Siapa yang menghidupkan sunnahku, maka ia telah mencintaiku, dan siapa yang mencintaiku, maka ia akan bersamaku nanti di dalam surga. Dari ciri orang yang mencintai Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam saat ini adalah mereka-mereka yang menghidupkan sunnahnya. Seperti apa sunnahnya? Seperti sholat berjamaah. Ya. Yang mulai bangun tidur sampai tidur lagi. Ketika kita melaksanakan karena mencontoh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, itu berarti kita sedang menghidupkan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya ketika kita bangun tidur, kita coba baca-baca kebiasaan Nabi seperti apa sih kalau bangun tidur. Bangunnya kira-kira jam berapa, yang dilaksanakan apa, bacaannya apa, pekerjaannya apa, dan lain sebagainya. Ketika kita melaksanakan itu, kemudian kita melaksanakannya karena motivasi ingin mencontoh Nabi, itu namanya kita cinta kepada Nabi. Dan kalau itu kita laksanakan, apa yang disampaikan oleh Nabi mudah-mudahan benar-benar terjadi, kana ma'iya fil jannah. Ia akan bersamaku, ia akan bersama Nabi di dalam surga. Ya. Kalau sudah menghidupkan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, makanya kita sebagai kaum muslimin ketika melaksanakan sesuatu itu kan bukan karena faktor kita suka atau tidak suka, tapi upayakan faktor yang dominan adalah kita mencontoh Nabi. Kenapa? Biar kita masuk golongan ini, biar kita masuk golongan orang-orang yang menghidupkan sunnahnya. Taklim semuanya sunnah Nabi, kebiasaan Nabi bersama sahabatnya mengaji, taklim. Membaca Al-Quran, tilawah Al-Quran, sholat berjamaah, bersedekah dan sebagainya. Upayakan ketika kita melaksanakan sekian banyak kebaikan itu, terbersit dalam batin kita untuk mencontoh Nabi. Biar apa? Biar kita masuk golongan orang-orang yang mencintai Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dan harapannya kita nanti bersama Nabi di dalam surga. Sungguh bahagia ya ketika kita nanti bertemu dengan baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan memang di dalam keterangan lain itu disebutkan bahwa nanti seseorang akan dikumpulkan dengan orang yang dicintai dalam kehidupan ini. Kita cintai kepada siapa dalam kehidupan ini? Karena itulah cinta yang utama upayakan dengan Nabi dengan cara melaksanakan sunnah-sunnahnya. Baik kepada anak-anak kita tanamkan idola pertama dan utama itu Nabi. Jangan sampai mengidolakan yang lain. Kan sedih sekarang kalau sudah mengidolakan yang lain. Yang diidolakan pemain sepak bola. Iya kalau pemainnya itu bagus.
Pemainnya itu kebetulan misalnya rajin sholat dan sebagainya. Kalau enggak, ya hanya beli nomor punggungnya tok, kemudian niru pakaian niru rambutnya saja, niru tatoannya saja, suruh main bola nggak bisa. Itu kan parah itu. Ya, parah. Idolanya pemain sepak bola, tapi yang dicontoh hanya rambutnya pemain sepak bola. Ini kan parah yang semacam itu. Kayak itu kalau kita punya anak-anak, kita arahkan. Contoh yang ideal adalah Nabi Muhammad. Idola yang ideal adalah Nabi Muhammad SAW. Kemudian kita ceritakan, kita sampaikan kisah-kisah Nabi SAW yang luar biasa. Ya, karena memang kajian-kajian tentang sirah nabawiyah itu kan terbatas, sehingga tidak banyak kenal dengan seperti apa Nabi Muhammad. Semakin kita kenal dengan Nabi Muhammad, insya Allah semakin jatuh cinta. Ya, akhlaknya Nabi Muhammad, termasuk bagaimana Nabi Muhammad sayangnya kepada kita itu luar biasa. Makanya di dalam Al-Quran sampai dikatakan kan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Itu sifat-sifat Nabi yang luar biasa. Ya, yang sampai sifatnya itu disamakan seperti Asmaul Husna. Raufur Rahim itu kan Asmaul Husna itu. Ar-Rahim, Ar-Rauf itu Ar-Rauful Husna. Tapi itu disandingkan sebagai sifatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang pengasih, penyayang, penyantun. Luar biasa. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Sunnah Nabi itu kebiasaan-kebiasaan Nabi yang perlu diikuti mulai bangun tidur hingga tidur, bahkan dalam tidurnya. Nah, kita upayakan sebisa mungkin mencontoh sebisa mungkin ya. Kalau Nabi mau tidur apa yang dilaksanakan? Kalau Nabi tidur itu mesti miring ke kanan. Kemudian kalau Nabi tidur sebelumnya berwudu. Kalau Nabi tidur membaca doa ini doa itu, bacaan itu sebisa mungkin kita baca. Misal tidak mampu kita baca semuanya, baca sebagian, tidak apa-apa. Tidak masalah baca sebagian. Ya. Masuk kalau pagi zikir pagi, kalau sore zikir sore. Kalau misalnya kita mampunya hanya sebagian saya dibaca, tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Makanya tadi disebutkan ma la yudrikuhu kullu la yudrikuhu. Apa yang tidak bisa dilaksanakan keseluruhan jangan ditinggalkan keseluruhan. Yang bisa kita laksanakan. Yang berikutnya adalah memperbanyak sholawat kepada Nabi. Menyebut nama sallallahu alaihi wasallam dengan membaca sholawat. Di dalam Al-Ahzab, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Ini perintah sholawat. Apa faedahnya? Fadilahnya ini. Salah satunya, man shalla 'alayya wahidatan sallallahu alaihi asran. Siapa yang bersalawat atasku satu kali, bersalawat kepada Nabi satu kali, sallallahu alaihi asran, Allah akan memberikan rahmat sebanyak 10. Semakin banyak kita bersalawat kepada Nabi, semakin banyak Allah memberikan rahmat kepada kita. Ini kan Allah bersalawat atas kita, maksudnya Allah memberikan rahmat kepada kita. Baik, kalau kita mau mendapatkan rahmat Allah gampang. Salah satunya adalah banyak salawat. Sekali baca salawat, Allah balas 10. Minimal Allah memberi balasan 10 kali lipat secara umum. Setiap kebaikan-kebaikan yang kita laksanakan memang secara umum Allah akan melipat gandakan minimal 10 kali lipat. Bahkan lipatnya itu sampai ila sab'imi adidifin, sampai 700 kali lipat. Bahkan masih berjanji wallahu yudha'ifu liman yasha. Allah masih berjanji akan melipat gandakan sesuai dengan yang Dia kehendaki. Setiap kita berbuat baik, balasan oleh Allah Subhanahu wa taala berlipat-lipat. Inilah yang kemudian diperintahkan oleh Allah, wa ahsin kama ahsanallahu ilaik. Itu kan disebutkan oleh Allah. Kalau mau berakhlak, berakhlaklah seperti Allah. Ya, tapi ya sulit. Berakhlak seperti Allah apa? Kalau melakukan kebaikan dibalas dengan dengan kebaikan yang berlipat ganda. Itu seharusnya begitu. Kalau ada orang memberi sama kita, maka kita membalas pemberian itu mestinya lebih dari itu. Mestinya lebih dari itu. Kalau mengikuti akhlak Allah Subhanahu wa taala. Kadang-kala kan kita tidak seperti itu. Ya, iya kalau balas kebaikannya. Yang pasti itu yang banyak itu kalau membalas keburukan itu. Balas keburukan berlipat ganda. Kebalik. Kalau Allah Subhanahu wa taala tidak. Kalau melakukan kejelekan, Allah akan membalas satu kejelekan padanya.
itu pun masih berpeluang diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau kebaikan, Allah akan membalas minimal 10 kali lipat. Sampai 700 kali lipat, bahkan masih berlipat-lipat. Berlipat ganda. Termasuk membaca sholawat kepada Nabi SAW. Gampang, sambil ngantor, sambil duduk-duduk, sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu. Setiap mau duduk baca 10 kali, kan lumayan gitu ya. 10 kali 10, 100 rahmat Allah berikan kepada kita. Tapi apakah yang semudah itu kemudian orang itu mau melaksanakan? Belum tentu. Belum tentu. Ada waktu, belum tentu dimanfaatkan. Padahal itu gratis. Gratis. Gak sampai 1 menit, bisa sampai 10 bahkan 20 baca salawat. Baca yang pendek-pendek gak apa-apa. Yang pendek misalnya sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu. Boleh yang pendek. Mau baca yang panjang boleh, seperti yang sholat itu. Masyaallah muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Itu Allah akan membalas ketika seseorang membaca sholawat. Belum lagi nanti tentu ini bagian kecintaannya kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang dengan itu akan berpeluang mendapatkan syafaatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa syafaat itu? Syafaat itu pertolongan. Pertolongannya khusus di hari kiamat. Ya, di saat orang sangat butuh pertolongan, di situ kita akan dapat pertolongan Nabi kalau dapat syafaatnya Nabi. Beberapa yang bisa memberikan syafaat nanti di hari kiamat selain Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Al-Qur'an juga memberikan syafaat nanti. Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabi. Bacalah Al-Qur'an karena sesungguhnya Al-Qur'an nanti akan datang di hari kiamat akan menolong pembacanya, syafi'an li ashabi. Termasuk puasa juga memberikan syafaat. Nah, itu hal-hal yang semacam itu penting untuk kita persiapkan jauh-jauh hari sebelum kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala agar kita sudah mengumpulkan yang akan menolong nanti di hari kiamat. Karena di sana sudah tidak ada yang menolong kita, Bapak Ibu. Tidak ada yang menolong kita nanti. Istrinya sibuk dengan urusannya sendiri-sendiri, ayah ibunya sibuk semuanya. Maka di dalam Al-Qur'an itu disebutkan semuanya sya'nu yumni, ya, semuanya sibuk dengan urusannya masing-masing. Karena itu butuh orang butuh yang menolong kita di akhirat nanti. Di antaranya adalah kita sangat berharap Nabi Muhammad memberikan syafaat kepada kita semuanya. Karena itu banyak salawat, gratis kok. Pagi baca berapa lah, 10, 20, kan gampang itu. Sambil ke masjid atau sambil datang dari masjid atau sambil nyuci piring atau sambil masak sambil baca salawat kan gampang. Sambil WA, apa baca salawat ya. Masyaallah muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian mencintai ulama dan ilmu. Karena ulama pewaris para nabi. Menurut dalam hadis Nabi sebutkan akrimul ulama fa innahum indallahi kurama'u makrumun. Muliakanlah ulama itu, orang yang punya ilmu, karena sesungguhnya mereka itu di sisi Allah mereka yang mulia dan dimuliakan. Ini ulama yang tentu ulama itu kan jamaah dari orang yang punya ilmu. Kemudian dalam hadis yang lain disebutkan begini. Innallaha la yuqbidu al-ilma inza'an yanza'u minal ibad, walakin biqabdil ulama. Allah Subhanahu wa taala tidak mencabut ilmu dengan menghilangkan ilmu dari seorang hamba. Tapi mencabut ilmu itu dengan mewafatkan ulama, mewafatkan orang yang punya ilmu. Yang ketika semua ulama itu diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka tinggallah orang-orang yang tidak berilmu. Maka ketika orang terkumpul orang-orang yang tidak berilmu itu faqtu bi ghairi ilmin fadallu wa adallu. Termasuk kita dan nas ru'usan juhalan. Maka menjadikan yang dijadikan pemimpin adalah orang bodoh kalau sudah tidak ada ulama. Ketika berfatwa, ia berfatwa yang menyesatkan. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Ini penting bagi kita, apalagi di tengah-tengah viralnya tentang nasab ya. Itu kan viral, gak selesai-selesai pembahasan nasab ini ya. Sebab bagi kita siapapun yang menyampaikan ilmu, kalau itu sudah benar ya kita harus ikuti. Dan kita muliakan orang yang menyampaikan ilmu yang itu. Sebaliknya siapapun yang menyampaikan, kalau yang disampaikan kurang baik, maka kita wajib tidak mengikuti siapapun yang menyampaikan. Selesai.
Ya, tidak harus menunggu siapa yang bicara. Dan itulah yang dipesankan oleh sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Unzuru ila ma qila wa la tanzuru ila man qala." Lihat apa yang dikatakan dan jangan melihat siapa yang mengatakan. Ya, dari nasab apapun kalau yang disampaikan baik ya kita ambil. Dari nasab manapun kalau yang disampaikan kurang baik ya tidak perlu kita ambil. Masyaallah muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Terakhir, mencintai Al-Qur'an. Ya, karena Al-Quran pedoman hidup yang dibawanya. Karena memang Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang diberi amanah oleh Allah untuk menyampaikan Al-Quran kepada umat ini melalui Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Al-Quran itu adalah kalamullah. Nah, ini penting kalamullah itu. Ini kalamullah itu. Atau titah-titah Allah atau firman-firman Allah. Kalau firman Allah berarti kalimat-kalimat terbaik. Kalimat-kalimat terbaik. Ya. Makanya apapun yang dekat dengan yang terbaik itu mesti jadi yang terbaik. Makanya Nabi juga menyampaikan khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamah. Sebaik-baik kalian orang yang belajar dan mengajarkan Al-Qur'an. Kenapa? Karena mengajarkan Al-Qur'an, karena belajar Al-Qur'an sehingga jadi orang terbaik. Kenapa? Karena Al-Qur'an itu terbaik. Semua yang dekat dengan yang terbaik akan sangat berpotensi juga menjadi orang terbaik. Kalau keluarga kita ingin jadi keluarga terbaik, maka keluarga kita dekatkan dengan Al-Quran karena Al-Quran itu terbaik. Ya, makanya sampai ada yang mengatakan begini, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu Nabi terbaik. Kenapa juga? Karena salah satunya melalui beliau Al-Quran diturunkan. Malaikat Jibril, malaikat terbaik. Kenapa? Karena melalui malaikat Jibril Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad. Malam Lailatul Qadar, malam terbaik karena malam itu adalah malam turunnya Al-Quran. Bulan Ramadan menjadi bulan terbaik karena di bulan Ramadan bulan turunnya Al-Quran. Jadi semua yang terbaik itu ada kaitannya dengan sesuatu yang terbaik lainnya. Termasuk Al-Quran ini karena ini yang terbaik, segala sesuatu yang dekat dengan yang terbaik itu juga akan berpotensi menjadi yang terbaik pula. Kita mau jadi orang terbaik, yaitu dekat dengan Al-Quran. Khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamah. Belajar Al-Quran jadi orang terbaik atau mengajarkan Al-Quran jadi orang terbaik juga. Intinya dekat dengan Al-Quran, apalagi menghafal. Yang mau menghafal ya, udah harus menghafal lah. Kalau masih sibuk ya, kalau menghafalnya beberapa gak apa-apa ya. Khawatir nanti karena sibuk menghafal pekerjaannya ditinggalkan, repot juga ya. Masyaallah musliman rahimakumullah, saya kira itu yang bisa kita bahas di sore hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semuanya. Jika ada yang mau disampaikan, boleh, ada 2 menit. Kalau tidak ada, kita tutup saja. Tidak ada ya? Baik, kalau tidak ada, kita akhiri dengan majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebihnya mohon maaf. Jika ada hal yang benar itu dari Allah dan Rasulnya, dan jika ada hal-hal yang kurang berkenan itu datangnya dari pribadi saya sendiri. Karena itulah mari kita baca istighfar. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.